Shalom, Oma, Opa, Tante, Om, teman-teman pemuda, dan adik-adik sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat, yang prima, yang mampu melakukan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Namun sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita pada hari ini, mari kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan agar Tuhan memimpin kita sepanjang hari ini. Kita akan mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk setiap kasih, penyertaan Tuhan, karunia yang Tuhan berikan kepada kami semua hingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang prima, semua itu karena anugerah semata dari Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami mau memulai seluruh aktivitas kami. Namun sebelumnya itu kami datang di hadapan hadirat-Mu, menyerahkan seluruh hidup kami untuk Tuhan pimpin, untuk Tuhan pakai. Bapa, kami mau membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertai kami sehingga apa yang kami renungkan hari ini boleh dapat kami pahami dan kami gunakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini dari Yesaya pasal 27 ayat 1 sampai 13. Yesaya pasal 27 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Israel diselamatkan. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas Lewiatan, ular yang meluncur, atas Lewiatan, ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya, kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan aku akan membakarnya sekaligus. Kecuali mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya mencari damai dengan aku. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar. Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apakah Tuhan memusnahkan umatnya seperti ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah ia membunuh umatnya seperti ia membunuh orang yang membunuh mereka? Dengan menghalau dan dengan mengusir mereka, engkaulah telah melawan mereka. Ia telah menyisihkan mereka dengan anginnya yang keras di waktu angin timur. Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggi berdiri. Sebab kota yang berkubu itu terpencil, suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan makan rumput dan berbaring di situ, menghabiskan dahan-dahan pohon. Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan. Perempuan-perempuan akan datang dan menyalakannya. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi. Itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh dia yang menjadikannya dan tidak dikasihi oleh dia yang membentuknya. Maka pada waktu itu Tuhan akan mengirik
mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir, dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir, untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, tema kita pada pagi hari ini yaitu mencari damai dengan Tuhan. Yenna di patama bahasa Toraya nakua sikadan mak puang matua. Perseteruan kerap kali terjadi, baik itu dalam keluarga, dalam jemaat, pun dalam masyarakat. Ada banyak alasan yang memicu terjadinya perseteruan, konflik atau pertikaian. Ada yang berseteru karena iri hati, karena dengki, karena perbedaan-perbedaan prinsip hidup dan yang lainnya. Dalam Alkitab, kerap kali kita menemukan ungkapan menjadi seteru Allah. Ungkapan ini merujuk kepada umat yang berdiri sebagai pihak yang melawan Allah, menolak didikan Allah, ataupun terang-terangan menduakan Allah dengan menyembah apa yang sesungguhnya bukanlah Allah. Demikianlah sikap yang ditunjukkan oleh umat Israel pada masa Yesaya. Mereka bangkit menentang Allah dengan hidup dalam keangkuhan, dosa, dan meninggalkan Allah. Ini kita bisa lihat dalam pasal 1 ya, ayatnya yang ke-28. Sehingga Allah mengangkat pedang atas mereka ditakluk pada Babel. Apakah Allah akan memusnahkan umatnya seperti memusnahkan musuh mereka? Melalui Yesaya, Allah menegaskan bahwa Ia tidak pernah toleran dengan dosa, namun Ia juga adalah pribadi yang terbuka untuk sebuah perdamaian. Karena itulah melalui Yesaya, Allah menegaskan bahwa kalau umat sungguh mencarinya dan berdamai dengannya dan menjadikan tempat perlindungan, maka Ia akan menyelamatkan mereka. Ia akan mengumpulkan mereka satu demi satu dan memulihkan keadaan mereka sehingga mereka dapat beribadah kepada Allah di Yerusalem. Berseteru dengan Allah akan mendatangkan celaka, tetapi hidup berdamai dengan Allah membawa hidup bermuara pada sukacita. Berseteru dengan Allah menjadikan hidup seperti ranting-ranting kering yang tidak berguna, tetapi berdamai dengan Allah menghadirkan hidup yang penuh dengan tunas-tunas baru yang membahagiakan. Amin. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan pada hari ini. Kiranya firman ini boleh mengajarkan kita untuk selalu berdamai dengan Allah. Mari kita menutup pembacaan firman pada hari ini dan kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi yang indah ini. Kami boleh menikmati, kami boleh membaca, dan kami boleh merenungkan firman-Mu ya Bapa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Engkau mengingatkan lagi kami pada pagi hari ini untuk selalu hidup berdamai dengan Engkau dan membawa hidup yang berbuara pada sukacita. Bapa, ajarkan kami, tolong kami, bantu kami untuk selalu berada dalam hidup yang selalu berdamai dengan Bapa ya. Bapa dalam kerajaan sorga, hari ini kami ingin memulai seluruh aktivitas kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang menjadi tanggung jawab kami, baik kami sebagai orang tua,
yang harus bekerja, kami sebagai anak yang juga harus bekerja ataupun harus bersekolah, berkuliah. Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan selalu memimpin, Tuhan selalu menyertai kami pada hari ini, sehingga kami boleh melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Juga kami berdoa buat oma opa, om tante, kami sebagai anak-anak ya Tuhan. Sekiranya kami dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang prima dan selalu mengucap syukur buat setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, dalam kerajaan sorga, pimpin kami, lindungi kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan untuk Tuhan pakai. Ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan kita, demikianlah rehat kita pada pagi hari ini. Om, tante, oma, opa, teman-teman, dan adik-adik sekalian, selamat melaksanakan seluruh aktivitas kalian pada hari ini. Dan semoga kalian boleh melakukan seluruh kegiatan kalian, boleh menjalani hari kalian dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.